Menhan Prabowo Subianto datang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Jokowi pada Senin 26 Juni. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dugaan kasus penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu kini tengah didalami oleh Bareskrim Polri. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan saluran 8 pagi bersama saya, Festi Tria. Berita utama pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto datang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo pada Senin 25 Juni. Menurut Menhan Prabowo Subianto, pertemuan dengan Presiden Jokowi kali ini adalah hal yang wajar. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin. Menhan Prabowo tiba di istana pada pukul 16.46 waktu Indonesia Barat dengan memakai kemeja batik berwarna coklat. Menhan Prabowo Subianto menyebut hal biasa apabila seorang menteri dipanggil oleh Presiden. Menhan Prabowo Subianto mengatakan kedatangannya berkaitan laporan dari kunjungan luar negeri beberapa waktu lalu. Menhan Prabowo juga memberi laporan ke Jokowi soal perubahan peta perang Ukraina dengan Rusia. Menhan Prabowo mendapat pekerja rumah seusai bertemu Jokowi. Menhan Prabowo Subianto harus membuat laporan rinci mengenai situasi terkini di Ukraina. Menhan Prabowo Subianto juga melaporkan permintaan kerjasama militer dari sejumlah negara Afrika. Menhan Prabowo Subianto menuturkan banyak negara-negara Afrika yang ingin tentaranya dilatih Indonesia. Menhan Prabowo Subianto mengatakan akan segera menindaklanjuti permohonan kerjasama itu setelah bertemu Presiden Jokowi. Menhan Prabowo Subianto menyebut ada pembicaraan tentang politik bersama Jokowi. Menhan Prabowo Subianto mengaku ditanya Jokowi soal langkah berikutnya. Namun demikian, Menhan Prabowo menjelaskan topik yang dibicarakan pun tidak hanya soal politik, tetapi juga kebijakan luar negeri. Pembicaraan juga mencakup sikap Indonesia menyikapi konflik Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung usai. Menhan Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap berada di posisi yang sama dengan menghormati ketentuan yang berlaku di dunia internasional. Indonesia menurut Menhan Prabowo Subianto juga akan terus berupaya menjadi penengah. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut ratusan relawan di Bandara Adi Sumarmo saat melakukan kunjungan ke Solo di Jawa Tengah baru-baru ini. Kelompok relawan Bolonmes itu menyambut Menhan Prabowo Subianto yang ingin bersalaman dan berfoto bersama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut ratusan relawan saat berkunjung ke Solo, Jawa Tengah pada 23 Juni 2023. Tiba di Bandara Adi Sumarmo, Menhan Prabowo Subianto disambut relawan Bolondemasi yang ingin bersalaman dan berfoto dengannya. Bolondemasi merupakan kelompok relawan Gibran dan Jokowi. Menhan Prabowo Subianto sempat melakukan dialog dengan relawan yang menyambutnya di bandara. Mayoritas relawan berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah seperti Boyolali, Kutoarjo, dan Semarang. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dari sejumlah pengalamannya kunjungan kerja ke luar negeri, Indonesia kerap dijadikan contoh negara-negara berkembang di Afrika. Banyak negara-negara sekarang, negara-negara yang sedang berkembang di Afrika sekarang melihat ke kita. Mereka mau contoh kita. Bagaimana bisa negara keempat terbesar dalam jumlah penduduk di dunia sekarang kok bisa memelihara keutuhan
memelihara persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan dari sejumlah pengalamannya kunjungan kerja ke luar negeri, Indonesia kerap dijadikan contoh negara-negara berkembang di Afrika. Pernyataan tersebut Menhan Prabowo Subianto sampaikan saat menghadiri peringatan hari lahir ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah baru-baru ini. Terlebih lanjut Menhan Prabowo, Indonesia saat ini tengah berada di urutan ke-16 ekonomi dunia dan saat ini menjadi anggota dari G20. Menhan Prabowo Subianto menuturkan bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia pada 2045 bakal berada di urutan ekonomi keempat dunia dan menjadi bagian dari G9 atau G8. Hal tersebut, kata Menhan Prabowo Subianto, menimbulkan banyak pihak luar yang iri dengan Indonesia. Menhan Prabowo Subianto menegaskan bangsa Indonesia harus waspada dengan hal tersebut. Oleh karena itu, Menhan Prabowo pun menekankan bahwa negara ini harus kuat. Kendati demikian, Menhan Prabowo Subianto mengatakan agar masyarakat tidak mencurigai bangsa asing dan tidak menyalahkan orang lain. Justru Menhan Prabowo Subianto menegaskan bangsa Indonesia lah yang harus menjaga kekayaannya sendiri agar tidak direbut pihak asing. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. tiap negara yang kaya pasti menimbulkan iri dari kekuatan-kekuatan luar. Dari dulu Nusantara ini selalu diganggu oleh bangsa-bangsa asing. Saya tidak mengajarkan untuk kita benci sama bangsa asing, tidak. Kita tidak boleh curiga sama bangsa asing, tapi kita harus waspada dan kita harus menjaga diri kita yang baik. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali meraih elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Menurut hasil survei Political Radar Station, Menhan Prabowo Subianto meraih elektabilitas suara sebesar 52,4%. Kami ajukan pertanyaan dari sejumlah nama tokoh nasional yang ada saat ini. Menurut Anda, siapakah yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi? Pertanyaan ini bersifat terbuka, top of mind, di mana kami tidak sebutkan nama tokoh sama sekali kepada responden. Dan dari hasil survei PWS menunjukkan bahwa nama Prabowo Subianto paling banyak disebut publik, yakni 25,6% responden. Lembaga survei dari Political Radar Station merilis survei head-to-head ketiga tokoh capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Hasil dari lembaga survei Political Radar Station yang dilakukan dalam periode 10 hingga 18 Juni 2023, dengan total 1.200 responden yang terbagi di 34 provinsi di Indonesia tersebut, menyebutkan Menhan Prabowo Subianto mengungguli Ganjar ataupun Anies. Pada peringkat pertama ada Prabowo Subianto dengan elektabilitas suara 52,4%. Elektabilitas suara Prabowo Subianto mengalahkan tokoh-tokoh nasional lainnya yang juga diusung menjadi calon presiden, seperti Ganjar Pranowo yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas suara hanya 40,8%. Disusul Anies Baswedan di urutan ketiga dengan elektabilitas suara 37,5%. Selanjutnya, peneliti Political Radar Station Sarazani menemukan fakta bahwa konstituen Partai Gerindra paling solid dan loyal mendukung Prabowo Subianto sebagai capres yang diusung oleh partainya. Sampel diambil dengan teknik pencuplikan secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui telepon. Adapun margin of error lebih kurang 2,83% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Telah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, ternyata hanya menjadi top of mind dari 18,5% publik. Begitu pula Anies Baswedan, hanya disebut secara spontan oleh 12,4% responden. Setelah itu barulah muncul nama-nama seperti Ridwan Kamil, Erick Thohir, Mahfud, Sandiaga Uno, Agus Ahaye, Ahok, Erlangga Hartarto, Puan Maharani, Andika Perkasa, Muhaimin, Iskandar Khofifah, Muldoko, dan Tri Risma hari ini. Tetapi persentase elektabilitasnya sangat tidak signifikan. Pemirsa, jelang Pilpres 2024, dukungan dari masyarakat terhadap calon presiden terus bermunculan. Kali ini relawan Capres Prabowo Subianto yang mendeklarasikan dukungannya dalam pemenangan Pilpres.
Ibu bisa diperkenalkan kita. Prabowo I menyatakan Inilah dia dukungan Ibu untuk sosok memenangkan ketua. Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Ketua Umum Prabowo I Firdaus Kumarno mengatakan, Prabowo Subianto merupakan sosok yang tepat untuk meneruskan kinerja Jokowi untuk memimpin Indonesia. Firdaus menambahkan dalam menentukan pilihan, pihaknya juga memiliki kriteria, di antaranya tantangan dan pekerjaan yang sudah dilakukan pemerintah. Kita lihat dulu bahwa Pilpres itu kan berkesinambungan ya, proses politik untuk menentukan pimpinan pemerintahan negara. Nah, makanya kita lihat apa yang bisa dari berkesinambungan dari yang dulu itu, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diteruskan dan sebagainya. Nah, kita melihat beberapa yang kita soroti adalah masalah ekonomi, masalah keadilan, masalah kebersamaan, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, bahkan pertahanan negara, persatuan. Nah, itu kita melihat yang ada dari kontestan yang sekarang itu ya di Prabowo. Nah, makanya kita ya sudah, ini yang ini. Jadi bukan melulu kita langsung milih Prabowo, tapi kriteria apa, tantangan apa, kemudian yang sudah dikerjakan sekarang oleh pemerintah itu apa. Nah, itu yang ingin yang kita kelihatannya yang untuk bisa dilanjutkan itu ya Pak Prabowo. Untuk komunikasi. Firdaus juga menyatakan dalam deklarasi Prabowo I dihadiri pengurus wilayah dari berbagai daerah Indonesia hingga tingkat kecamatan. Firdaus menambahkan pihaknya tidak melakukan komunikasi dulu sebelumnya dengan Prabowo Subianto dalam deklarasi ini. Itu Resito Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam saluran 8 pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di saluran mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis pukul 18 petang hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV.
Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dugaan kasus penistaan agama di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu kini tengah didalami oleh Bareskrim Polri. Bareskrim telah mendapatkan arahan dari Kapolri untuk membentuk tim khusus guna mendalami kasus penistaan agama. Allahu liman hamidah. Allah. Berhenti membangun. Jangan pernah lengah mendidik. Jangan pernah lengah kepada keselamatan. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan kasus tindak pidana penistaan agama di Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat yang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila. Kabar Reskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto di Mabes Polri Jakarta pada Senin 26 Juni mengatakan pihaknya akan mengusut dugaan kasus tersebut secara profesional serta mencari alat bukti terkait. Agus Andrianto menyebut Bareskrim Polri juga telah mendapatkan arahan dari Kapolri agar membentuk tim khusus untuk memperkuat dan mendalami laporan tersebut. Penyidik Bareskrim kemudian akan memeriksa secara menyeluruh para saksi, mulai dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia hingga tokoh-tokoh agama yang memiliki pemahaman mengenai ajaran Islam. Tapi kita kan tugasnya kan di bidang penegakan hukum. Jadi kami akan lakukan langkah-langkah untuk membuktikan dugaan yang disampaikan oleh masyarakat ada tidaknya penistaan agama di sana. Ya secara sepintas dari apa yang diupload, apa yang kita dengar, secara sepintas ada dugaan itu ada. Tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelakunya, gitu kira-kira. Sebelumnya pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Forum Advokat Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni karena diduga melakukan penistaan agama melalui penyebaran ajaran di Ponpes Al-Zaitun serta dituduhkan pelanggaran pasal 156 AKUHP tentang penistaan agama. Ditanya apa aja, Pak? Sedikit aja. Ditanya apa aja, Pak? Pemirsa, Satgas Anti Mafia Bola akan melakukan pendalaman atas temuan indikasi kecurangan pada pertandingan sepak bola di tanah air. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan segera melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi kepada oknum yang terbukti melakukan kecurangan. Satuan Tugas atau Satgas Anti Mafia Bola yang diprakarsai oleh Polri menemukan adanya indikasi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan pada kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia. Hingga saat ini Satgas masih melakukan pendalaman atas temuan kecurangan tersebut. Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri Jakarta Senin kemarin selesai bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penyelidikan atas indikasi berdasarkan temuan yang ada. Tanpa merinci pertandingan dan liga yang terindikasi pelanggaran, namun Kapolri mengatakan akan selalu terbuka untuk setiap laporan indikasi kecurangan. Tindakan tegas juga akan diberikan kepada oknum-oknum pelaku kecurangan, baik sanksi pidana maupun sanksi yang diberikan langsung oleh PSSI. Penyelenggaraan kompetisi liga betul-betul bisa fair, karena ini yang tentunya diharapkan oleh seluruh pencinta bola. Jadi tolong memberikan informasi kepada kami akan dalami, dan kalau bisa kita dapatkan, kita akan proses, dan tentunya kalau di kepolisian ya prosesnya pasti pidana. Tentu proses atau hukuman yang ada di PSSI berbeda, yaitu kita sudah sepakat yang namanya pemain, wasit, pemilik, pengurus termasuk saya, kalau memang ada main-main
ya tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup, ya. Erik mengingatkan adanya komitmen transformasi sepak bola tanah air seperti yang diharapkan FIFA dan disepakati oleh Presiden Jokowi. Satgas Anti Mafia Bola yang dibentuk pada Maret 2023 lalu merupakan wujud komitmen Polri untuk mengawal agar kompetisi sepak bola di tanah air berjalan fair, berkualitas, hingga dapat melahirkan atlet berprestasi, serta siap maju ke tingkat lebih baik laga nasional maupun internasional. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung meluncurkan tim patroli Perintis Presisi di Mapolrestabes Bandung pada Senin 26 Juni. Tim yang beranggotakan 30 orang anggota Samapta ini bertugas untuk mengantisipasi kerawanan kejahatan. Sebanyak 30 orang personil kepolisian dari Satuan Samapta Polrestabes Bandung resmi dikukuhkan sebagai anggota tim patroli Perintis Presisi pada Senin 26 Juni. Inisiasi dari Badan Pemelihara Keamanan Polri ini dibentuk untuk mengantisipasi kerawanan kejahatan dan potensi gangguan keamanan lainnya, termasuk aksi geng motor. Tim tersebut juga akan membantu tim Prabu Lodaya yang sebelumnya telah dibentuk, sehingga dapat memperluas cakupan keamanan. Tim ini adalah bisa bersinergi dengan tim Prabu Lodaya Presisi yang sudah ada, sehingga mengcover seluruh kota Bandung untuk intinya membantu masyarakat Bandung aman, nyaman, dan kondusif. Karena dengan tim Prabu yang sudah ada, mungkin dengan luas wilayah kota Bandung yang sangat besar, mungkin bisa belum tercover, maka dari itu kita perluas lagi. Hadirnya tim patroli Perintis Presisi ini diharapkan dapat semakin memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat kota Bandung. Pemirsa, diduga akibat selang tabung kompor gas mengalami kebocoran 5 bangunan rumah kontrakan dan 2 ruko di Jalan Pangkalan Jati 2, Kota Depok, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Sebelah udah kena semua. Listrik udah mati semua. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung menuju lokasi. Petugas pun sempat mengalami kesulitan saat melakukan pemadaman karena kondisi jalan lantaran macet. Selain itu, portal perumahan juga ditutup sehingga menghambat mobil pemadam yang hendak masuk ke lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Wawan, mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami penyebab pasti kebakaran tersebut. Untuk ruko 2, kontrakan 5. Bang, ini ada berapa unit yang digerahin, Bang? Untuk Depok ada 3 unit, 9 personil. Dan kita dapat bantuan dari Jakarta, Bapak Anto. Untuk unitnya berapa? 4 unit. Bang, dalam kebakaran ini ada korban jiwa kah, Bang? Ada apa? Ada korban jiwa kah? Alhamdulillah tidak ada. Bang, dugaan penyebabnya apa nih, Bang? Dugaannya masih sedang kita dalami. Oke. Bang, terima kasih, Bang. Ya. Sementara itu, seorang warga Adi mengatakan dirinya bersama warga lainnya sempat melakukan proses pemadaman dengan alat seadanya. Posisi saya lagi di dalam, itu yang kontrakan minta tolong, minta bantuin matiin kompor gas. Saya coba Pak Ade, saya berapa lapis, tapi nggak kena juga. Posisi api udah gede, udah gede. Berapa kali akhirnya nggak bisa, nunggu pemadam. Tadi api langsung membesar gitu? Langsung membesar apinya, udah nggak kena ditanganin. Artinya tadi coba madamin dulu, Pak, ya? Udah berusaha berapa kali, di berapa lapis handuk apa bahan basah nggak kena juga. Akhirnya kan karena api besar, api panas, akhirnya nyerah. Tadi akhirnya manggil pemadam, ya?
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah 21 personil dengan 7 mobil dinas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Damar Pramungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, tawuran antar pelajar kembali terjadi di Jalan Raya Sulaiman Bedahan, Sangawan, Kota Depok. Tawuran antar pelajar ini sempat direkam oleh warga dan viral di sosial media. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat 2 kelompok remaja menggunakan sepeda motor dan saling serang menggunakan senjata tajam. Dari 2 kelompok tersebut terlihat ada yang menggunakan seragam sekolah, namun belum diketahui dari mana kedua kelompok tersebut berasal. Seorang warga Bedahan saling mengatakan aksi tawuran sudah sangat meresahkan warga. Pasalnya di lokasi ini sering terjadi tawuran bahkan 3 kali dalam 1 pekan. Tajam nggak sih, Mak? Bawa celurit. Biasanya seminggu rutin nggak sih, Mak, mereka? Rutin sih. Berapa kali dalam? Biasanya Ya, seminggu seminggu itu bisa 3 kali. bisa 3 kali. Ya. Pak, ada warga yang bubarin nggak sih, Pak, pada saat dia beraksi? Kalau kemarin sih enggak sih. Nggak ada yang bubarin? Nggak ada, Nggak ada, maksudnya nggak ada yang berani karena bawa celurit jalanan. Oh, kemarin itu juga seluruh. Ada yang kebacok nggak, Pak? Aku sih ngeliatnya belum ada ya. Nggak ada. Korban. Oh. Berarti dia di sini biasanya janjian. Iya. Iya. Datangnya dari arah berlawanan, Mbak, mereka atau? Iya, berlawanan. Dari Kadang-kadang dari sana ke sana. Berarti dari arah jalan raya sana ya? Iya. Sama dari arah Sana. Bedahan? Diketahui aksi tawuran remaja tersebut sering kali terjadi lantaran kurangnya pengawasan dari pengurus lingkungan setempat, serta tidak adanya petugas kepolisian yang melakukan patroli di jam-jam rawan tawuran, yakni sore menjelang malam. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam saluran 8 pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di saluran mancanegara. Setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi inspirasi
Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menggerebek rumah produksi tembakau sintetis dan ganja siap edar. Ada sebanyak 4,8 kg tembakau sintetis dan 964 gram ganja beserta alat produksi lainnya. Istri pacar ini. Petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah tersebut berada di kawasan padat penduduk yang diduga dijadikan sebagai pabrik pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam gelar perkara di Bandung, Jawa Barat pada Senin kemarin, Kapolres Tabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menyebut, dari penggerebekan itu petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya berupa 4,8 kg tembakau sintetis siap edar beserta alat produksinya. Penyidik juga melakukan pengembangan di lokasi lainnya di kawasan Sukajadi, Kota Bandung, dan berhasil menyita barang bukti lain berupa 946 gram ganja. Selain barang bukti narkotika, dalam kasus ini petugas juga mengamankan 6 orang tersangka, yakni FK, RT, SH, IM, DE, dan RN, yang umumnya berstatus sebagai mahasiswa. Berdasarkan pengakuan para tersangka, barang haram beserta alat produksi tersebut mereka dapat melalui platform jual beli daring. Untuk hasil pemeriksaan sementara nanti kita dalami lagi, kurang lebih sudah berjalan 1 tahun. Dan memang untuk distribusinya ini daerah sekitar Bandung dan Jawa Barat. Untuk pembelian alat-alat menggunakan pembelian online. Akibat perbuatannya, ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 113 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Pemirsa, dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan tahun 2022 hingga 2023. Narkotika yang dimusnahkan tersebut yakni 1,5 kg jenis ganja. Gimana nih? Bu, isinya apa itu, Bu? Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan tahun 2022 hingga 2023 pada Senin 26 Juni. Pemusnahan barang terdiri dari ganja 1,5 kg dan 409 gram sabu. Kepala Bidang Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara AKBP Muhammad Santoso mengatakan, barang bukti ditemukan pada jasa pengiriman ekspedisi. Namun identitas dan alamat pengirim serta keterangan penerima merupakan fiktif sehingga tidak dapat ditemukan tersangka. Ini terungkap karena kinerja antara BNN dengan ekspedisi pengiriman. Jadi barang-barang yang kita musnahkan ini merupakan pengungkapan dari modus-modus para pelaku menggunakan jasa pengiriman, kemudian menggunakan identitas dan alamat palsu. Pemusnahan barang bukti narkotika ini dilaksanakan di halaman kantor BNN Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat insinerator dan disaksikan perwakilan Forkopimda setempat. Gitu ya. Kasih lihat, Pak. Lihat.
Masih di kantong, Pak. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto bertolak ke Myanmar pada Senin 26 Juni untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan secara langsung bagi sebagian besar warga di Rakhine State yang terdampak siklon tropis Mocha pada bulan Mei lalu. Pelepasan bantuan kemanusiaan secara resmi dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama perwakilan dari Kementerian Luar Negeri serta delegasi Indonesia. Pengiriman bantuan ini dilaksanakan atas arahan Presiden Jokowi merespon surat resmi permintaan bantuan yang dikirimkan Myanmar kepada Indonesia. Letjen TNI Suharyanto beserta rombongan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas nama masyarakat Indonesia bertolak membawa bantuan kemanusiaan tersebut dari Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bantuan tersebut akan dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA8560 dan My Indo Airlines, yang mana sesuai jadwal akan tiba di Bandara Internasional Yangon, Myanmar pada pukul 17 waktu setempat pada hari yang sama. Adapun jenis bantuan yang disampaikan berupa logistik dan peralatan sebanyak 45 ton yang terdiri dari terpal, tenda keluarga, tenda pengungsi, perkakas pertukangan, makan siap saji, peralatan higienis, selimut, matras, dan generator. Dengan nilai kurang lebih $525.464 Amerika atau 7,8 miliar rupiah. Selain itu, Indonesia juga menyediakan alat angkut pesawat Hercules untuk membawa bantuan AHA Center dari Subang ke Yangon. Pemberian bantuan dari masyarakat Indonesia kepada masyarakat Myanmar ini merupakan bagian dari solidaritas kemanusiaan Indonesia di kawasan sekaligus dalam kapasitas Indonesia sebagai ketua ASEAN. Dari masyarakat Indonesia untuk korban siklon Mocha di Myanmar. Bagaimana kita ketahui tanggal 14 Mei 2023, sekali lagi 2023, Myanmar mengalami bencana super siklon dengan kecepatan 240 km per jam yang disebut siklon tropis Mocha yang telah menyebabkan banjir parah dan kerusakan di beberapa wilayah terutama 4 provinsi, yaitu Provinsi Rakhine terutama, Sagaing, Magwe, dan Jin. Siklon tropis mengakibatkan korban 123 juta mengalami penderitaan dan 148 orang meninggal dunia serta menimbulkan kerusakan parah untuk pemukiman warga dan infrastruktur. Mengingat dampak kerugian yang sangat besar, pemerintah Myanmar telah memohon bantuan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk ikut mengatasi bencana tersebut. Merespon hal ini, masyarakat Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Myanmar sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Siklon tropis Mocha telah meluluh lantakan khususnya infrastruktur bangunan dan fasilitas publik di sebagian besar wilayah Rakhine State. Data sementara diperkirakan ada sekitar 1,23 juta orang terdampak, di mana 70% bangunan di Rakhine State mengalami kerusakan. Muhammad Tegar Alfiansyah, Garuda TV melaporkan dari Tangerang, Banten. Semoga selanjutnya acara oleh Bapak Kepala BNPB. Kami persilakan. Pemirsa, proses evakuasi jatuhnya pesawat CMR di distrik Elilim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan terus diupayakan. Basarnas Jayapura menurunkan 6 personil tambahan untuk membantu evakuasi pesawat yang jatuh pada Jumat lalu. Basarnas Jayapura menurunkan 6 personil tambahan untuk membantu proses evakuasi jatuhnya pesawat CMR PKS-MW. Personil tambahan tersebut merupakan gabungan dari anggota Basarnas dan anggota Paskas. 6 personil tiba di LKP pada Senin 26 Juni pukul 10.55 waktu Indonesia Timur dan dibekali logistik, chainsaw, dan alat lainnya. Saat ini total 12 personil sudah berada di area LKP dan berusaha menjangkau titik koordinat jatuhnya pesawat menggunakan helikopter. Pesawat PKS-MW milik CMR mengalami kecelakaan pada Jumat lalu di distrik Elilim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Pesawat tersebut membawa 4 penumpang dari Elilim menuju lapangan terbang Poik.
Pemirsa, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia resmi meluncurkan kapal patroli jenis HSC 3204 yang merupakan kapal patroli tercepat di Indonesia pada Senin 26 Juni. Badan Keamanan Laut Indonesia terus berupaya membangun kekuatan keamanan laut dengan mengoperasikan kapal patroli jenis HSC atau High Speed Craft keempat pada Senin kemarin di Batam, Kepulauan Riau. Kapal patroli tercepat ini beroperasi untuk mengantisipasi praktik pekerja migran ilegal Indonesia, penyelundupan senjata, dan pencegahan masuknya narkoba yang sering terjadi melalui jalur laut. Kapal patroli HSC 3204 memiliki kecepatan 65 hingga 70 knot per jam, memiliki panjang 14,3 meter dan lebar 3,3 meter. Kapal ini merupakan hasil karya anak bangsa asal Batam, Kepulauan Riau. Kepala Bakamla Republik Indonesia Aan Kurnia saat meresmikan penggunaan kapal patroli HSC tersebut mengatakan, kapal tercepat keempat yang dimiliki Bakamla ini akan melakukan pengawasan di wilayah pesisir Indonesia bagian timur, yaitu di Ambon, Provinsi Maluku. Ada kapal hantu atau kapal itu yang kecepatannya sampai 40 knot. Nah ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Bakamla membuat kapal yang kecepatannya harus bisa lebih dari 40 knot. Dan di Bakamla akan saya tempatkan di zona timur, yaitu di Ambon. Karena di zona barat, di Batam sendiri sudah ada 2 kapal seperti ini. Hadirnya kapal patroli HSC 3204 menurut Aan Kurnia mampu meningkatkan daya gentar terhadap pelaku kejahatan penyelundupan. Secara tidak langsung, walaupun akan digunakan di zona timur, namun akan mampu menekan niat dan mereduksi aktivitas penyelundupan di perairan Indonesia zona barat. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Saluran 8 Pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di Saluran Mancanegara. Setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di Saluran 8 Pagi. Setiap hari mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan Saluran 8 Siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa Saluran 8 Malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti Saluran Daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di InMiliter setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis pukul 18 petang hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari
mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Juni. Hal ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 51 P dan 55 P tahun 2023. Presiden Joko Widodo melantik sebanyak 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Juni. Hal itu tertuang dalam keputusan Presiden nomor 51 P dan 55 P tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni. Adapun nama-nama duta besar LBBP tersebut yakni Toko Faizasha, duta besar Indonesia untuk Kerajaan Norwegia yang merangkap Islandia, berkedudukan di Oslo. Michael Triaskun Cahyono, Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci, berkedudukan di Vatikan. Ahmad Rizal Purnama, Duta Besar Indonesia untuk Republik Turki, berkedudukan di Ankara. Arif, Duta Besar Indonesia untuk Ukraina merangkap Republik Armenia dan Georgia, berkedudukan di Kiev. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam, berkedudukan di Bandar Seri Begawan. Santo Darmo Sumarto, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Kamboja, berkedudukan di Phnom Penh. Grata Endah Werdatingtyas, Duta Besar Indonesia untuk Republik Demokratik Rakyat Laos, berkedudukan di Vientiane. I Gading Ngurah-Swajaya, Duta Besar Indonesia untuk Konfederasi Swiss, perangkap Kepangeranan Liechtenstein, berkedudukan di Bern. Dupito Dorma Simamura, Duta Besar Indonesia untuk Republik Fiji, perangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, berkedudukan di Suva. Mediatama Suryodiningrat, Duta Besar Indonesia untuk Rumania, perangkap Republik Moldova, berkedudukan di Bukares. Ricky Sohendar, Duta Besar Indonesia untuk Republik Peru merangkap negara plurinasional Bolivia, berkedudukan di Lima. Dan terakhir, Saud Purwanto Krisnawan, Duta Besar Indonesia untuk Republik Afrika Selatan, Kerajaan Lesotho, Kerajaan Eswatini, dan Southern African Development Community, berkedudukan di Pretoria. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji kepada bangsa dan negara. Pemirsa, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo meminta para pejabat benar-benar memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat menerima opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2022. Dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan di Istana Negara Jakarta pada Senin kemarin, Presiden Jokowi menegaskan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian bukan sebuah prestasi melainkan kewajiban bagi jajaran pemerintah dalam mengelola APBN. Presiden juga memperingatkan soal penggunaan uang rakyat yang harus tepat sasaran serta bermanfaat langsung bagi masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Terkait hal itu, Presiden mengakui seringkali menemukan contoh yang terjadi sebaliknya di lapangan. Jokowi menyentil pemerintah baik pusat maupun daerah yang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat, sedangkan dana pengembangan jumlahnya hanya sekitar 20%. Lebih lanjut, Presiden meminta para pejabat pemerintahan untuk melakukan belanja anggaran yang berkualitas antara lain dengan membeli produk dalam negeri khususnya UMKM.
Pemirsa, Wali Kota Depok Muhammad Idris angkat bicara terkait munculnya nama Kaisang Pangarep yang dicalonkan oleh sejumlah relawan maju dalam Pilkada Kota Depok 2024 mendatang. Wali Kota Depok Muhammad Idris menyebutkan sejumlah syarat jika ingin maju memimpin kota berjuluk Kota Belimbing ini. Menurutnya, untuk memimpin Kota Depok yang merupakan kota urban harus memahami karakter Kota Depok. Wali Kota Depok Muhammad Idris berpesan kepada siapapun yang mencalonkan diri sebagai Cawalkot Depok untuk menjadi pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Meski warga tidak memilihnya, namun seorang wali kota harus mau memenuhi semua kebutuhan warga tanpa terkecuali. Selain itu, pemimpin tidak boleh bekerja untuk partai, harus mengutamakan rakyat. Ya, jadi kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di Kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Ya, karakter Depok harus dia paham dulu. Ya, karakter warganya juga begitu. Beda orang Betawi sini dengan orang Jawa tuh beda. Walaupun di Depok banyak orang Jawa. Orang Jawa di Depok sudah berinteraksi dengan tadi masyarakat urban, gitu. Makanya harus belajar banyak dulu. Ya. Kaisang memenuhi itu ya? Siapa Kaisang maupun siapapun begitu. Termasuk nanti calon-calon orang sini. Kan ada orang Depok yang nggak paham tentang Depok, karena Depok dijadikan hanya sebagai tempat tidur, ya kan? Dia pagi-pagi kerja, pulang jam 10 malam, pagi ke sana lagi, Sabtu Minggu dengan keluarga, ya. Jadi nggak peduli terhadap warga Depok. Ini orang nggak kenal Depok. Ini harus dengan Depok. Yang kedua kriteria saya katakan, kalau sudah jadi wali kota, walaupun kemarin diusung hanya beberapa partai, sudah dia kerja untuk warga masyarakat Kota Depok. Walaupun kamu misalnya kemarin orang Depok bukan? Iya. Orang Depok. Dia nggak milih saya. Terus dia mengajukan sebuah kebutuhan segala, saya harus peduli sama dia. Kalau memang dia sebagai warga Depok punya hak sesuai ketentuan. Saya nggak boleh pilih, lu kan dulu kagak milih saya, ngapain minta-minta, kagak boleh begitu. Artinya sebagai calon wali kota kalau sudah jadi wali kota, itu sebagai pemimpin rakyat, bukan pekerja partai. Meski kontestasi belum dimulai, namun sejumlah baliho dan spanduk yang menggaungkan pencalonan Kaisang sudah tersebar di penjuru Kota Depok. Seperti diketahui, Muhammad Idris merupakan tokoh yang menjabat 2 periode sebagai wali Kota Depok. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep kembali mendapat dukungan untuk menjadi wali kota Depok. Kali ini dukungan diberikan sekelompok relawan yang mengatasnamakan Sahabat Kaisang. Deklarasi dukungan yang digelar di kawasan Sukmajaya Kota Depok ini diikuti puluhan relawan yang tergabung dalam Sahabat Kaisang atau SAKA. Para relawan menilai Kaisang Pangarep dapat mewakili kaum muda untuk memimpin Kota Depok. Selain itu, para relawan berharap hadirnya Kaisang di Kota Depok dapat membawa perubahan. Pasalnya, selama kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera selama 20 tahun lebih di Kota Depok, para relawan menilai tidak ada perubahan yang signifikan. Dari warga Kota Depok yang tujuannya yaitu untuk memberikan dukungan kepada dan tekanan kepada Kaisang, bahwa masyarakat Kota Depok itu sangat membutuhkan Kaisang untuk menjadi wali Kota Depok. Sudah ada koordinasi dengan Kaisang sendiri atau sudah ada komunikasi nggak dengan yang bersangkutan sendiri? Untuk saat ini kita akan mencoba untuk komunikasi dengan Kaisang atau minimal ring satunya, tetapi memang informasi keberadaan kita sudah sampai ke sana. Sebenarnya sosok Kaisang seperti apa sih dengan Sahabat Kaisang ini deklarasikan diri mendukung Kaisang? Oke, sebetulnya memang kita butuh sosok muda, sosok yang dapat paham akan pemikiran-pemikiran muda, karena memang kita tahu anak-anak muda di Kota Depok ini butuh akan perubahan, dan inovasi-inovasi itu saya pikir ada di Kaisang. Tidak terafiliasi dengan partai politik. Dukungan terhadap Kaisang Pangarep untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kota Depok mulai bergulir dari sejumlah kelompok relawan. Sebelumnya sudah ada beberapa kelompok relawan yang memberi dukungan, yaitu GP Center, Relawan Sang Menang, dan Solidaritas Merah Putih. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat.
Pemirsa, dukungan untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep maju sebagai calon wali kota Depok terus bergulir. Solidaritas Merah Putih mendeklarasikan dukungannya untuk Kaisang pada pentas Pilkada 2024. Berlokasi di wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat, perwakilan relawan Solidaritas Merah Putih atau Solmed dari 11 kecamatan di kota Depok mendeklarasikan dukungannya kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok pada 2024 mendatang. Dihadiri oleh Ketua Umum Solmed Sylvester Matunina, para relawan ini diajak untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan dan memenangkan Kaisang pada Pilkada mendatang. Menurut Sylvester Matunina, selama 20 tahun ini tidak ada perubahan dan tidak ada keseriusan dalam menangani permasalahan yang ada di kota Depok. Kegiatan hari ini apa, Bang? Kegiatan hari ini adalah kita melakukan konsolidasi dan juga deklarasi untuk pencalonan Sang Muda Merah Putih, yaitu Mas Kaisang Pangarep untuk Pilkada Depok 2024. Ya, saya sendiri sebagai Ketua Umum Solmed dan juga warga Depok merasa Depok ini harus berubah. Banyak kemunduran dalam hal ini, infrastruktur, terus kesehatan, pendidikan, budaya yang juga lalu lintas yang kacau, macet, dan semrawut. Kedepannya, Solmed akan menggandeng partai politik dan organisasi masyarakat di kota Depok untuk sama-sama mendukung Kaisang Pangarep. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Saluran 8 Pagi. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis pukul 18 petang hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di Saluran Mancanegara setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di Saluran 8 Pagi setiap hari mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan Saluran 8 Siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa Saluran 8 Malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti Saluran Daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari
pukul 5.30 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini, ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo, jangan lupa saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo, jangan lupa saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang, hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Palmerah Jakarta pada Senin 26 Juni untuk meninjau harga-harga bahan kebutuhan pokok. Khususnya jelang Idul Adha, Presiden mendapati harga ayam naik tinggi sehingga ia berjanji akan mengecek kemungkinan ada kendala pada pasokannya. Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Palmerah Jakarta pada Senin kemarin didampingi pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Presiden meninjau harga bahan kebutuhan pokok khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi mengaku mendapati harga ayam sedang naik signifikan. Terkait hal itu, ia berjanji akan kembali mengecek lapangan untuk mengetahui penyebab kenaikan harga. Berdasarkan pantauan, harga ayam di Pasar Palmerah mencapai Rp50.000 per kilogram dari biasanya sekitar Rp32.000 per kilogram. Yang naik agak tinggi memang daging ayam. Biasanya di harga 30, 32 ini sudah mencapai 50. Kan saya cek, mungkin ada problem di supply-nya, di pasokannya. Ya mungkin juga, tapi naiknya terlalu tinggi. Dari 30, 32 ke 50 itu tinggi banget. Apakah mungkin turun, Pak? Ya biasa harga, kalau ayam, telur biasanya kan naik ya, turun lagi. Kan saya cek di lapangan nanti. Pemirsa, 2 hari jelang Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok di pasar tradisional seperti telur ayam, daging ayam, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih belum mengalami kenaikan yang signifikan. Namun demikian, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan. Kementerian Perdagangan memastikan kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha stabil dan ketersediaannya mencukupi.
salah satunya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun, beberapa bahan pokok mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Peningkatan bahan pokok terdapat pada beras medium Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram, beras premium Rp13.000 per kilogram, bawang putih Honan Rp40.000 per kilogram, bawang merah Rp42.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram, cabai merah besar Rp40.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram. Apa saja? Ada sayuran terutama, cabai meningkat cuma nggak tinggi banget. Kalau sayuran meningkatnya agak lumayan tinggi. Sayuran kacang panjang, buncis, timun gitu agak tinggi naik. Kacang panjang harga normal Rp12.000, sekarang nyampe Rp30.25. Buncis dari Rp15.000 sekarang Rp30.000, Rp28.000 tergantung barangnya. Ya. Kalau cabai Bu dari berapa ke berapa Bu? Tadinya Rp35, sekarang Rp50. Sejumlah pembeli telah merasakan peningkatan harga ini dari sebelum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sedikit naik. Bisa disebutkan nggak Bu yang Ibu rasa naik itu apa saja? Cabai, tomat. Tapi dengan kenaikan ini Ibu tetap membeli atau pilih-pilih lagi? Tetap membeli. Karena kebutuhan sehari-hari. Dengan meningkatnya harga bahan pokok, diharapkan Menteri Perdagangan dapat menstabilkan harga menjelang Idul Adha agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Fania Genia, Fauzi Irawan, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Bisa jelang Hari Raya Idul Adha, pemeriksaan daging layak konsumsi semakin gencar dilakukan oleh pihak pasar. Sejauh ini daging di berbagai pasar dinilai layak untuk dikonsumsi dan belum ditemukan daging yang terindikasi virus penyakit mulut dan kuku. Pemeriksaan dilakukan pada daging ayam, kambing, dan sapi. Sejauh ini daging dinilai layak untuk dikonsumsi dan belum ditemukan daging yang tidak layak konsumsi atau terindikasi daging ternak terjangkit virus penyakit mulut dan kuku maupun lumpy skin disease. Dalam setiap pemeriksaan, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memberikan kuesioner kepada para pedagang, juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada para pembeli. Adanya pemeriksaan kelayakan konsumsi pada daging ini telah dilakukan di berbagai pasar, termasuk Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemeriksaan dilakukan secara rutin untuk memastikan daging tersebut aman. Untuk tetap mengkonsumsi daging yang sehat, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyarankan agar masyarakat membeli daging segar daripada daging beku. Memilih daging harus dalam keadaan segar dengan ciri daging berwarna merah, segar, tidak cacat. Jika membeli jerawan, harus segera diolah. Fani Agnia, Fauzi Irawan, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah provinsi berupaya menjaga harga bahan pokok agar tidak terjadi lonjakan kenaikan menjelang Idul Adha. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana minyak goreng menjadi perhatian untuk dijaga stabilitas harga dan inflasi. Pemerintah Provinsi Jambi berupaya menekan kenaikan harga bahan pokok yang biasa naik di saat menyambut Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya yang dilakukan adalah intervensi harga di pasaran dengan menggelar operasi pasar. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, hingga saat ini harga-harga kebutuhan pokok masih stabil. Namun ada dua komoditas yang perlu pengawasan agar tidak terjadi kenaikan harga, yakni bawang merah dan cabai. Jadi yang mesti diwaspadai kayak bawang merah gitu ya, biasanya kita fokus ke minyak goreng, sekarang bawang merah, cabai karena berkorelasi dengan pemotongan hewan kurban tuh biasa ada nyate gitu makanya diwaspadai itu. Dan kita berupaya terus nih agar bisa menekan komunitas-komunitas yang berpotensi memunculkan inflasi. Sudirman mengatakan, menekan harga dengan intervensi dan operasi pasar sangat diperlukan agar tidak terjadi lonjakan harga, sehingga inflasi Jambi pun tetap terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi, inflasi di Jambi pada bulan Mei 2023 tercatat sebesar 3,44%. Angka tersebut berada di bawah angka inflasi nasional. Pemirsa, Pemprov Kalimantan Timur mengantisipasi fenomena kenaikan harga bahan pokok yang biasa terjadi menjelang hari besar keagamaan. Dengan subsidi biaya angkut bahan pokok, dengan subsidi ongkos angkut ini dapat menekan peningkatan harga bahan pokok di pasaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelontorkan subsidi biaya transportasi untuk kebutuhan bahan pokok. Hal ini merupakan antisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Ali Wardana mengatakan, subsidi tersebut diberikan kepada distributor bahan pokok ke agen atau pengecer di masing-masing kabupaten dan kota. Langkah ini juga dapat mencegah kelangkaan bahan pokok di daerah terpencil yang disebabkan pembengkakan biaya angkut. Jadi ongkos angkutnya itu yang kita bantu pemerintah masuk di situ. Jadi harga yang dijual di pasar itu sudah tidak ada lagi tambahan ongkos angkut. Nah, kadang-kala kan dia bilang, oh ini ongkos angkutnya dari sana sudah naik nih. Nah itu yang kita pangkas, kita bantu subsidi di situ. Jadi harga yang dijual adalah harga tanpa ongkos angkut. Karena sudah kita subsidi di situ. Jadi harganya kan pasti lebih bersaing, lebih murah. Anggaran sekitar 1 miliar rupiah dialokasikan untuk subsidi, terutama distribusi ke daerah yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi khusus, seperti jalur sungai menuju Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Penajam Pasir Utara. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam saluran 8 pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis pukul 18 petang hanya di Garuda TV.
Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran mancanegara setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi setiap hari mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa, saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menggabungkan produk UMKM sejenis dengan satu jenama di bawah naungan koperasi sebagai upaya agar UMKM naik kelas. Ini nilai yang disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki saat mengunjungi rumah produksi bersama pengolah susu di Kabupaten Sleman baru-baru ini. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki melontarkan ide untuk menyatukan UMKM dengan produk yang sama dalam koperasi yang nantinya membuat brand atau jenama sendiri. Koperasi yang menaungi akan menjadi rumah produksi atau pabrik. Usulan itu merupakan upaya agar UMKM bisa naik kelas dan memiliki daya saing. Hal ini diungkapkan Teten saat mengunjungi rumah produksi bersama pengolahan susu di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini. Dia harus
mengagregasi diri sesama pelaku usaha mikro, membangun lewat koperasi, ya, sehingga skala usahanya bisa bagus. Dan dengan begitu bisa meningkatkan kualitas produksinya, bisa menguasai hulu hilirnya, sehingga efisiensi kolektifnya dapat, termasuk juga benefit kolektifnya juga dapat. Ide satu brand sebenarnya sudah dilakukan di beberapa negara maju dengan menggabungkan koperasi-koperasi yang menaungi pelaku usaha kecil sehingga pelaku UMKM bisa berkembang dari skala ekonomi mikro. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak yang mempunyai kebun kelapa sawit melapor kepada pemerintah. Kebijakan wajib lapor bertujuan untuk mengurangi kerugian negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak yang mempunyai kebun kelapa sawit untuk melapor kepada pemerintah. Dalam konferensi pers di Jakarta baru-baru ini, Luhut mengatakan kebijakan wajib lapor akan diberlakukan mulai 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Tujuannya agar pemerintah mempunyai data yang lengkap dan akurat soal perkebunan sawit, juga mengurangi kerugian negara dari penyelewengan aturan perkebunan kelapa sawit. Saat ini pemerintah sudah membentuk Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2023 juga sudah membuat portal pelaporan bernama Si Perimbun. Pemerintah juga sudah menyiapkan sanksi bagi pelanggar aturan. Dan kami akan memanggil nanti hal-hal yang kami anggap mencurigakan sesuai dengan data yang kami miliki, di mana perusahaan-perusahaan akan dipanggil untuk mengkonfirmasi kesesuaian perizinan dengan lahan sawit yang dimiliki. Sehingga dengan demikian ke depan kita akan punya data yang lengkap dan orang akan bayar pajak dengan benar. Luhut, saat ini Satgas juga tengah mengembangkan portal penyelesaian kebun kelapa sawit yang ada di dalam kawasan hutan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak masyarakat untuk memanfaatkan subsidi pembelian kendaraan listrik. Subsidi untuk kendaraan roda 2 sebesar 7 juta rupiah bisa digunakan untuk membeli unit baru. Jadi silakan bersiap-siap, tidak terlalu lama tentunya. Adapun untuk alurnya itu dimulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak masyarakat untuk memanfaatkan subsidi pembelian kendaraan listrik, di mana untuk 1 unit kendaraan listrik roda 2, unit baru maupun konversi sebesar 7 juta rupiah. Padahal untuk mengkonversi kendaraan bensin menjadi listrik, menurut Ridwan Kamil, seusai mengikuti EV Fun Riding di Kota Bandung baru-baru ini, rata-rata membutuhkan biaya antara 9 hingga 10 juta rupiah. Sehingga jika mendapat subsidi 7 juta rupiah, maka cukup mengeluarkan antara 2 juta hingga 3 juta rupiah. Pengguna kendaraan roda 2 sudah tidak perlu membeli bahan bakar minyak. Mantan Wali Kota Bandung itu pun mendorong agar penggunaan kendaraan listrik menjadi gaya hidup baru demi mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak buruk pada lingkungan. Harus jadi kepedulian bersama, karena dunia ini makin lama makin panas, air laut makin meningkat, tanah daratan makin tergerus, bencana iklim seperti heat wave juga sudah mulai hadir. Syaratnya juga sangat mudah, tadi Pak Sekjen dan juga menyampaikan bahwa semua masyarakat yang memiliki motor BBM, STNK-nya masih hidup, BPKB-nya masih berlaku, bisa segera mendaftar secara online. EV Fun Riding sendiri merupakan bagian dari rangkaian West Java Energy Forum 2023 Road to West Java Investment Summit yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat. Diikuti oleh 150 sepeda motor listrik, 12 mobil listrik, dan perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kedutaan Besar Inggris, Polda Jawa Barat, para kepala daerah se-Bandung Raya dan Kota Bogor, kalangan dunia usaha, dan pihak-pihak terkait. Pemirsa, PT Pelni akan memberlakukan penyesuaian tarif tiket untuk kapal penumpang dan perintis yang berlaku secara nasional mulai 1 Juli mendatang. Dengan kenaikan tarif tersebut, Pelni akan meningkatkan pelayanan bagi pelanggan dan memberikan fasilitas yang nyaman di atas kapal.
Mulai 1 Juli mendatang, PT Pelni akan melakukan penyesuaian tarif untuk kapal penumpang dan perintis antara 23% hingga 100% secara nasional. Namun pembelian tiket hingga akhir Juni untuk perjalanan di bulan Juli masih berlaku tarif yang lama. Tarif baru tersebut seperti diungkapkan Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro di Kota Jayapura baru-baru ini, terkait belum adanya penyesuaian setelah 21 tahun tarif berlaku. Padahal untuk tarif kapal penumpang sudah 6 tahun lalu dilakukan penyesuaian. Yahya Kuncoro berharap penyesuaian tarif yang dilakukan difokuskan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, mulai dari layanan transaksi pembelian tiket hingga peningkatan kenyamanan fasilitas di atas kapal, seperti mengganti kasur, menambah petugas kebersihan, dan pelayan jasa pembersih kamar mandi. Maka sustainability dari perusahaan itu bisa terjaga sampai kapanpun, sehingga aksesibilitas konektivitas dengan penggunaan kapal, baik kapal penumpang perintis maupun kapal penumpang PSO ini bisa reguler dan service bisa dijalankan. Pelni, lanjut Yahya, saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang yang melayani 1058 ruas dan menyinggahi 71 pelabuhan termasuk wilayah Papua. Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 42 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Di mana kapal perintis menyinggahi 273 pelabuhan dengan total 3.495 ruas. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung menyiapkan 23 perjalanan kereta api jarak jauh dalam menyambut libur panjang Idul Adha. PT KAI juga menyediakan promo bertajuk Anti Jaim berupa potongan harga 25% untuk keberangkatan 25 Juni. Jelang libur panjang Hari Raya Idul Adha, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung menyiapkan 23 perjalanan kereta api jarak jauh. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodir lonjakan penumpang karena adanya perpanjangan masa libur pada pekan depan dari tanggal 28 Juni hingga 30 Juni 2023. Menurut manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung Mahendro Trangbawono, sampai tanggal 22 Juni jumlah pesanan tiket telah mencapai 39.000 untuk periode keberangkatan 27 Juni hingga 2 Juli 2023. Masa libur Idul Adha yang sangat panjang tentunya akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bepergian ataupun berlibur. Mengantisipasi hal tersebut, PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan 23 perjalanan kereta api ke seluruh jurusan, di mana berdasarkan data pantauan sementara sampai tanggal 22 Juni sudah terjual sebanyak 39.000 pada periode 27 Juni sampai 2 Juli. Mahendro menambahkan untuk memeriahkan libur panjang, PT Kereta Api Indonesia juga memberikan promo Anti Jaim atau kejutan trip Juni asyik berlimpah dengan potongan harga 25% untuk periode keberangkatan 25 Juni hingga 9 Juli mendatang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam saluran 8 pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesitria mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.